Jahat Amin Rais dilepehin Prabowo selama 3 bulan. Dari 3 nama bakal capres yang mau diusung Partai Umat yaitu Anies, Gatot Nurmantio, dan juga Prabowo, ternyata Prabowo tidak hadir. Partai Umat sempat mengundang Prabowo untuk hadir di acara Rakernas 1 Partai Umat. Prabowo adalah salah satu bakal capres potensial sehingga dia diundang untuk menyampaikan visi dan misinya di hadapan kader-kader Partai Umat. Tapi Prabowo sama sekali tidak merespons hal itu. Begitu sakitnya hati Amin Rais ketika diketahui dia sudah berusaha menghubungi Prabowo selama 3 bulan terakhir, tapi tetap tidak digubris. Kata Amin, Prabowo selalu cari alasan di balik kesibukannya itu. Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya bilang sedang keluar negeri. Kamboja, Belanda baru pulang 2 hari. Sudah pergi ke Australia ya sudah, kata dia. Amin Rais ngambek lalu mengungkit tentang Prabowo yang belakangan menonton konser musik. Diajak ketemuan Prabowo sering bilang sibuk tak ada waktu, tapi ternyata ada waktu untuk nonton konser. Please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Jadi melihat kemarin aja konser kan juga bisa, bahkan 2 jam lebih. Tapi untuk ketemu sahabat karibnya itu ya sudahlah, katanya kala itu. Sebenarnya ini adalah kode warning untuk Amin Rais bahwa Prabowo tidak mau didekati Amin. Mungkin Prabowo sudah sadar dan trauma. Dekat-dekat kakek tua ini bakalan sial. Prabowo mau nyapres lagi di tahun 2024. Takut dia kalah lagi karena terkena sialnya Amin Rais. Amin terkenal sebagai orang yang bakal bikin siapapun yang didukungnya kalah. Prabowo mungkin sudah sadar, sehingga lari selagi masih sempat. Amin Rais pun pasrah dia akan mengambil jalan berbeda dengan Prabowo. Ya sudahlah, jadi kita masing-masing. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan, ingin jadi presiden, kata Amin. Menurutnya Prabowo hanya berani menjadi capres 2024 jika mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Tetapi asal didukung Jokowi. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh ya, yang berkuasa tuh kan Allah, katanya lagi. Enak gak dilepehin? Sakit banget kan? Kalau saya jadi Prabowo saya juga bakalan ogah ketemu dengannya lagi. Bawa sial. Apalagi saat ini Amin Rais semakin berani. Partai Umat terang-terangan mengaku sebagai partai politik identitas. Hal ini sangat berbahaya. Jika Prabowo dekat-dekat dengan Amin Rais bisa menjadi presiden buruk. Belum lagi reaksi Jokowi yang entah bakal apa. Nasdem pun keteteran dibikin Jokowi gara-gara terburu-buru mengusung Anies. Kalau Prabowo menunggu restu Jokowi, saya kurang paham. Tapi yang jelas secara hitungan politik lebih baik mendapatkan restu dari Jokowi ketimbang didukung kakek tua yang sudah dicap sebagai gelandangan politik. Dampak dari endorse Jokowi jauh lebih dahsyat. Ibarat Prabowo mau jualan produk, Jokowi adalah mega bintang yang sekali promosi langsung penjualan meledak. Sedangkan Amin Rais ini ibarat artis kelas teri tak dikenal yang sok merasa terkenal. Ocehannya tidak akan didengar oleh masyarakat. Jelas saja Prabowo menghindar dari Amin Rais. Prabowo butuh suara dan dukungan yang besar karena mau nyapres. Justru waras kalau menjauh dari Amin Rais, karena 2 kali didukung pun tetap kalah. Amin Rais bukan orang sakti tapi bikin orang sakit kepala. Kalau Anies terima kasih karena didukung Partai Umat, yang gak heran juga. Sama-sama satu frekuensi, sama-sama berpola pikir destruktif. Mindsetnya condong membuat negara stagnan bahkan mundur. Orang bilang emas akan bergabung dengan emas dan berlaku pula sebaliknya. Amin Rais harusnya tahu diri. Kalau orang lain gak mau ketemuan dan nyari-nyari alasan, artinya itu saatnya stop dan jangan ganggu lagi. Artinya Amin Rais tidak penting lagi. Partai baru seumur jagung yang belum tentu bakal lolos ke Senayan. Mau dukung mendukung, paling cuma menambahkan power 0,1% doang.
Lebih baik usung Buniyani dan Mustafa sebagai pasangan capres dan cawapres. Kemungkinan besar parpol bakal melirik karena potensi dua orang ini sangatlah besar. Mereka bakal menjadi duet maut, bisa jadi presiden dan wapres di negeri dongeng. Bagaimana menurut Anda?